Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Nah, sebelum kita masuk pada materi, jangan lupa klik subscribe, comment, and like. Nah, mari kita bahas materi mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kita mulai dulu. Apa arti dari kebangkitan? Ya, arti kebangkitan berarti yang artinya adalah bangkit atau bangun. Maksudnya di sini adalah bukan bangun tidur loh ya, tapi bangun. Membangun apa? Membangun rasa persatuan dan kesatuan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, apa saja faktor yang melatar belakangi semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908? Kita simak materi selanjutnya ya. Latar belakang dari adanya semangat kebangkitan nasional yaitu kita pernah tahu bukan bahwa negara Indonesia pernah dijajah oleh negara-negara Eropa. Nah, kenapa negara Indonesia dijajah oleh negara-negara Eropa? Karena pada saat itu negara-negara Eropa menginginkan hasil rempah-rempah atau kekayaan alam yang ada di Indonesia. Karena kita tahu di Indonesia banyak sekali kekayaan alam yang melimpah. Maka dari itu, negara-negara Eropa ingin sekali menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tapi, pada kenyataannya, ketika mereka berada di Indonesia, justru negara-negara Eropa membelokkan niat untuk memonopoli perdagangan dan menjajah negara Indonesia. Nah, ada beberapa negara yang dulunya pernah menjajah di Indonesia. Ada yang tahu negara apa saja? Nah, negara yang pernah menjajah di Indonesia antara lain Portugis, Belanda, Inggris, Perancis, Spanyol, dan Jepang. Nah, kita mulai dulu dari negara Portugis. Portugis pada awalnya ketika datang ke Indonesia dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, pada saat itu Portugis ini menguasai wilayah Maluku. Nah, ketika ingin mengepakkan sayapnya di daerah Malaka dan Sunda Kelapa, ternyata diketahui oleh Raden Fathaillah, yang akhirnya diketahui niatnya dan digagalkan oleh Raden Fathaillah. Maka dari itu, setelah itu Portugis meninggalkan negara Indonesia. Selanjutnya, ada negara Belanda. Nah, kalian pernah dengar bukan kalau negara Eropa yang menjajah paling lama di Indonesia adalah negara Belanda? Kira-kira berapa tahun ya negara Belanda menjajah di Indonesia? Ada yang tahu? Yaps, benar sekali. Negara Belanda menjajah di Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad. Wah, kalau kita bayangkan ngeri sekali kan kita dijajah oleh negara Eropa begitu lamanya. Nah, pada saat itu Belanda menggelar aksi penjajahannya dimulai pada saat didirikannya VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie yang didirikan pada tanggal 16 Maret 1602 di bawah pimpinan Daendels. Nah, ketika saat itu, Daendels juga melancarkan aksi yang namanya politik adu domba atau yang disebut dengan Divide et Impera. Artinya apa? Saat itu Belanda mengadu domba antara kerajaan satu dan yang lainnya. Nah, akhirnya kesulitan antara kerajaan itu memudar dan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, Daendels juga melancarkan aksi kerja paksa yang namanya yaitu kerja rodi, di mana pada saat itu masyarakat pribumi disuruh untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan, yang pada saat itu panjangnya kira-kira adalah 1000 km. Kalau kita rasakan sekarang nih, bagaimana ya? Misalkan kita disuruh membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan dan tidak pernah dikasih tanda belas apa-apa. Makan pun juga tidak pernah. Ngeri sekali bukan? Nah, pada saat itu ketika masyarakat pribumi disuruh untuk membangun jalan Anyer sampai Panarukan, banyak sekali yang mengalami kelaparan bahkan hingga kematian. Selain itu pula, Daendels juga melancarkan aksi yang namanya tanam paksa atau kultur stelsel, di mana pemerintah kolonial Belanda memerintahkan masyarakat pribumi untuk menanam hasil-hasil pertanian yang kemudian dibeli murah oleh Belanda. Nah, lantas apa yang dilakukan oleh para tokoh bangsa kita melihat situasi seperti itu?
mereka bukan diam saja loh ya. Sudah banyak sekali tokoh pahlawan bangsa kita yang melakukan perlawanan. Ada I Gusti Ketut Jelantik, ada Kapiten Patimura, dan lain sebagainya. Nah, kenapa mereka bisa gagal melawan pemerintah kolonial Belanda? Yang dilakukan yaitu perlawanan masih bersifat kedaerahan, di mana tidak ada komunikasi antara para tokoh pahlawan yang ada, sehingga penjajahan lebih mudah dilakukan. Selain itu juga perlawanan masih bersifat negatif. Nah, yang terakhir yaitu perlawanan masih berpusat kepada pemimpin atau pemikiran dari pemimpin. Nah, seperti itu. Jadi bangsa kita tidak diam saja. Mereka sudah melakukan perlawanan, tetapi masih sangat minim sekali. Nah, ada yang menarik ketika penjajahan Belanda terjadi di Indonesia. Apa yang menarik di antaranya? Kalian pernah dengar bukan? Ada tokoh yang bernama Van de Venter yang menerbitkan buku karena kritiknya terhadap pemerintah kolonial Belanda pada saat itu cukup kejam sekali terhadap bangsa Indonesia. Nah, Van de Venter ini melakukan diskusi dengan Ratu Wilhelmina pada saat itu. Karena melihat kejamnya pemerintah Belanda, tokoh Belanda ini yang bernama Van de Venter melakukan diskusi dengan Ratu Wilhelmina, yang akhirnya pada saat itu Ratu Wilhelmina mengeluarkan kebijakan yang bernama politik etis. Nah, apa saja bidang dalam politik etis ini? Mungkin ada yang tahu apa saja bidang dalam politik etis ini, karena sudah sangat sering kali kita dengar bersama. Oh, ya betul sekali. Nah, politik etis ini berada pada 3 bidang, antara lain yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi atau pengairan, dan transmigrasi atau perpindahan penduduk. Nah, dalam bidang irigasi atau pengairan, pemerintah kolonial Belanda banyak membangun infrastruktur yang membantu para petani, daerah sawah, dan perkebunan. Selain itu pula pada transmigrasi, pemerintah kolonial Belanda memindahkan penduduk dari padat penduduk ke daerah jarang penduduk. Nah, pada bidang edukasi ini, banyak sekali dirasakan manfaatnya. Antara lain pemerintah kolonial Belanda membangun sekolah dari tingkatan yang paling dasar dari yang paling atas. Nah, pemerintah kolonial Belanda juga mengizinkan tokoh-tokoh bangsa kita ikut berkecimpung dalam dunia pendidikan tersebut. Nah, tokoh bangsa yang pernah berikut dalam pendidikan pemerintah kolonial Belanda antara lain yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan yang lainnya. Nah, mungkin dari materi mengenai latar belakang kebangkitan nasional tahun 1908 ada yang ingin tanyakan. Jika ada, silahkan ketik pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar di bawah ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas mengenai bangkitnya nasionalisme melalui organisasi. Nah, pada materi itu akan lebih menarik lagi, karena kebangkitan nasional dapat dipicu melalui banyak sekali organisasi yang didirikan para tokoh bangsa. Nah, sekian materi yang bisa saya jelaskan hari ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.